Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang akan belajar overthinking seorang perempuan sebelum menikah, subhanallah ya, antara maju atau mundur ya, masya Allah. Maka saya katakan di sini ya akhwat, yakinlah sebelum maju. Ya, tidak ada sesuatu itu yang kita lakukan dari sebuah keraguan ya. Dan solusinya apa? Solusinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu akan menjadi hal yang baik-baik saja. Ya, subhanallah. Jadi di antara seorang wanita ketika akan menikah terkadang ya terlalu cemas ya dengan sesuatu yang belum terjadi ya, subhanallah. Dan ini adalah bagian dari godaan syaitan. Ini adalah bagian dari godaan syaitan yang ingin menghalangi wanita-wanita muslimah menyempurnakan agamanya. Subhanallah. Jadi berpikirlah positif, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Teruslah berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla dan katakan bahwa pernikahan ini kelak adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan ya. Jadi solusinya ya akhwat diantaranya adalah perbanyak husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum terjadi karena kita tidak akan tahu ya, apakah kita sampai usia kita sampai ke sana atau ternyata kita sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla sebelum menikah ya. Dan subhanallah, kecemasan yang berlebih itu sesuatu yang tidak baik. Kecemasan seorang wanita yang terlalu berlebih, banyak dipikir gitu ya, banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi, itu tidak baik. Bahkan kalaulah si wanita ini akhirnya jadi menikah tapi dia masih banyak kecemasan di dalamnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ia menjadi seorang ibu ya. Saya banyak menemui ibu-ibu juga yang overthinking, yang banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi kepada anaknya, bagaimana nanti. Dan ini subhanallah menjadi berat pikirannya ya. Jadi apa ya akhwat yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu kerjakan apa yang sekarang Allah berikan kepada kita. Tidak usah memikirkan nanti. Belum tentu usia kita sampai gitu ya. Dan ini modal untuk kehidupan kita. Ya subhanallah, modal untuk kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang membisikkan ya, kalau ada syaitan membisikkan kepada kita hal-hal yang mungkin membuat kita akhirnya ada rasa mundur untuk menikah, maka katakan bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang mencintai sesuatu yang baik bagi hambanya dan pernikahan itu adalah sesuatu yang baik bagi hambanya. Ya, bismillah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, kita sudah benar-benar yakin. Jadi melangkah itu dengan keyakinan, bukan dengan keraguan-raguan. Kalau ada yang masih ragu, bagaimana Ustazah? Kalau ada yang ragu, maka sebaiknya diyakinkan dulu. Jangan melangkah kepada sesuatu apapun ya akhwat dengan keraguan-raguan, karena nanti hasilnya tidak baik. Melangkahlah dengan penuh keyakinan ya. Bahkan di dalam agama kita itu diajarkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kita harus yakin ya. Kita harus yakin karena keyakinan ini yang akan memberikan banyak manfaat untuk kita. Harus yakin, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan kalaulah ada sesuatu yang tidak baik, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla bisa menolong kita ya. Jadi solusinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banyak berpikir sesuatu yang belum terjadi. Jangan banyak berpikir sesuatu yang terjadi. Dan yakinlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kelak menguji kita ya akhwat dari sebuah pernikahan, maka Allah akan kasih solusinya. Allah akan kasih jalannya. Syaratnya apa ya akhwat? Syaratnya kita
kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Jadi sebelum menikah nih pantaskan dulu diri kita menjadi salihah, pantaskan dulu diri kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa, Allah akan berikan solusinya. Apa solusinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah menjadi manusia yang bertakwa, kalau kita sudah memantaskan diri menjadi salihah, maka Allah akan berikan kepadanya pasangan hidup yang saleh. Maka Allah akan berikan kepadanya solusi jalan keluar dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Begitu ya teman-teman. Jadi kita bertakwa dulu nih. Kalau sekarang kita masih belum bisa sholat tepat waktu, masih bolong-bolong sholatnya, yuk perbaiki dulu sholat wajib kita. Kalau kita masih suka melambat-lambatkan panggilan Allah, yuk kita segerakan. Kalau kita belum biasa hadir di majelis ilmu, yuk solusinya hadir di majelis ilmu. Karena orang-orang yang para anak-anak muda yang dia rajin menghadiri majelis ilmu, saya yakin ya kehidupannya pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian teman-teman, di antara yang bisa menyelamatkan kita dari overthinking gitu ya, dari memikirkan banyak hal gitu ya. Maka di antaranya jangan banyak bergaul dengan orang-orang atau kawan-kawan yang mudah cemas gitu, yang berpikir serupa dengan kita. Karena yang namanya pergaulan, solusinya adalah pilih teman yang baik. Karena yang namanya pergaulan itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tenang, yang tidak banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tidak overthinking gitu ya. Dia tenang, dia kalaupun misalnya ada sesuatu dia bisa menjalaninya dengan penuh keridhaan. Itu nanti ngefek banget loh ke kehidupan kita ya. Sampai-sampai nanti kalau kita punya teman yang baik, teman yang dia menjalankan kehidupan tuh dengan penuh tawakal kepada Allah, kalau kita misalnya ada sesuatu yang kita tanyakan kepada dia, dia akan memberikan solusi yang terbaik gitu. Jadi cari komunitas yang bagus, cari bestie yang baik, yang bisa memberikan support kepada kita, bukan cari bestie yang sama-sama overthinking gitu. Nanti kalau cari bestinya yang sama-sama overthinking, itu malah jadi ruwet gitu ya. Tadinya kita sudah yakin nih maju, oke lah, saya mau menikah, bismillah, sudah ta'aruf, sudah nadhar, sudah mau menikah, tiba-tiba kita punya kawan yang akhirnya menyurutkan kita untuk menikah. Nanti begini-begini, nanti begitu-begitu, ya subhanallah. Sepertinya tuh ada sesuatu yang suram di depan. Akhirnya kita mundur. Coba kalau temannya baik, yuk bismillah, ya menikahlah, berbaik sangkalah kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Kan jadinya maju untuk menikah gitu loh. Nah ini pentingnya teman atau bestie itu yang bisa memberikan support yang baik. Jadi cari mulai sekarang bestie yang baik, bestie yang bisa memberikan kepada kita solusi yang terbaik, dan jangan mencari bestie yang dia juga overthinking gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, ketika kita tahu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, maka mindset kita yang perlu kita pikirkan juga bahwa Allah Azza wa Jal itu tidak memberikan sebuah ujian kecuali Allah tahu bahwa kita itu mampu untuk bisa mengembannya. Jadi yakinkan saja pada diri kita, kalaulah nanti habis menikah itu ada ujian-ujian. Yang tadi kita sudah pelajari bahwa bahtera rumah tangga kan tidak selamanya mulus ya. Maka ujian itu pasti kita itu bisa mampu untuk mencari jalan keluar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak memberikan sesuatu yang tidak kita mampu dalam menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau Allah berikan ujian, nanti setelah menikah pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah paham, Allah tahu. Zat yang maha tahu atas segala apa yang dialami oleh hambanya. Allah tahu kita bisa ya mampu untuk mencari jalan keluarnya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah ya akhwat, subhanallah. Ini modal untuk kita, ya Masya Allah, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah hal yang menurut kita itu berat, ketahuilah bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mampu. Balik lagi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan orang yang overthinking ini ya akhwat, subhanallah, itu biasanya orangnya gampang stres ya. Gampang stres, dan akhirnya timbullah penyakit-penyakit
yang menyertainya. Subhanallah. Maka solusinya apa ya akhwat? Solusinya tadi, hadapilah kehidupan ini dengan penuh keridhaan, ya, dengan penuh keridhaan. Dan yakinlah bahwa apa yang telah Allah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ya akhwat, mungkin sesuatu yang menurut kita itu tidak baik atau belum sesuai harapan, tapi ternyata menurut Allah itu baik. Menurut Allah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita nanti di kehidupan yang akan datang, ya. Dan yang kita cari dalam kehidupan ini adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian orang-orang yang overthinking ini sebaiknya sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Apalagi kalian anak-anak muda, itu harus bisa menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Jangan banyak melamun, jangan banyak menyia-nyiakan waktu, jangan banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sesungguhnya kalau kita banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, kalau kita banyak diam, kalau kita banyak melamun, maka disinilah syaitan mulai mengganggu dengan rasa was-was. Dan was-was itu penyakit ya akhwat, ya, dengan macam-macam gitulah, Masya Allah, dari berbagai macam godaan syaitan. Tapi kalau ada para pemudi yang dia sibuk dengan, misalnya Masya Allah, dia sibuk dengan ilmu misalnya, dia sibuk dengan sesuatu yang bermanfaat, saya yakin pikiran-pikiran yang menggelayutinya, sesuatu yang dia pikirkan selama ini yang belum tentu terjadi itu insya Allah bisa diminimalisir, ya. Jadi sibukkan kita dengan ilmu dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu ya akhwat, karena waktu muda itu tidak akan pernah kembali, ya. Subhanallah, subhanallah. Saya banyak menemui teman-teman yang ada di tempat kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu dulu ya. Di antara mereka ada yang menyibukkan diri dengan mengajar Al-Quran untuk anak-anak. Ya, mengajar Al-Quran untuk anak-anak. Dan subhanallah, dari situ Masya Allah ya akhwat, akhirnya para ustazah ini mengerti pengasuhan, mengerti bagaimana bergaul dengan anak-anak. Dan Allah Azza wa Jalla ketika tahu bahwa hambanya itu telah siap menerima pasangan hidup, telah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, tidak lama kemudian Allah kasih jodoh, Allah datangkan untuk pasangan hidup, ya. Jadi teman-teman, daripada kita overthinking, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, sibukkan teman-teman sekarang, yuk jadi apa? Jadi pengajar anak-anak gitu ya. Bisa jadi itu jalannya Allah memberikan kepada kita pasangan hidup. Kalau kita sudah bisa memantaskan diri untuk menjadi sosok seorang ibu yang baik, istri yang baik, maka Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, ya. Jadi sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ya. Insya Allah kecemasan-kecemasan yang tidak perlu sebenarnya untuk dicemaskan itu insya Allah tidak ada pada diri kita, ya. Masya Allah. Baik, itu teman-teman, semoga bisa diambil manfaatnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan yang terbaik untuk kita. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.